Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Rido Satyo, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Pada presentasi kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas praktikum ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis Textbox, di mana pada tugas 3 ini mengimplementasikan beberapa konsep seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, input-output, dan operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen rental kendaraan. Berikut di sini terdapat beberapa petunjuk pengerjaannya. Untuk menghindari kesalahan dan error dari program, dan juga untuk mempersingkat waktu, sebenarnya kode sudah saya buat terlebih dahulu. Oke, pertama untuk abstrak kelas kendaraan. Struktur kode ini dimulai dari fondasi paling dasar, yaitu abstrak kelas kendaraan. Kelas ini merupakan implementasi dari konsep abstraksi dan enkapsulasi, di mana kelas ini dideklarasikan abstrak. Artinya ia adalah sebuah kode atau template yang tidak bisa dibuat menjadi objek secara langsung. Dan atribut seperti nama dan harga sewa bersifat private. Ini adalah bentuk enkapsulasi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian akses data tersebut diatur melalui metode public seperti get nama dan set status. Kemudian metode tampil kendaraan adalah sebuah kontrak yang mewajibkan setiap kelas turunannya untuk memiliki implementasi dari metode ini. Selanjutnya kita memiliki 3 kelas turunan, yaitu mobil, motor, dan juga bus. Ketiga kelas ini adalah wujud nyata dari konsep inheritance dan polymorphism. Contoh di sini untuk kata kunci extend yang merupakan implementasi dari inheritance, di mana mobil secara otomatis mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan. Kemudian untuk kelas kendaraan tidak tersedia, di mana untuk menangani error yang spesifik dengan logika, saya membuat sebuah custom exception yang merupakan implementasi dari exception handling. Di mana dengan membuat kelas yang extend exception, di sini kita dapat menciptakan sebuah jenis error baru yang bisa kita gunakan secara spesifik dalam program. Ini membuat pemrograman error menjadi lebih terstruktur dan informatif. Kemudian lanjut untuk kelas rental kendaraan. Kelas ini berperan sebagai pusat manajemen atau database dari aplikasi. Nah, disinilah untuk array dan operasi file diimplementasikan. Di sini array list kendaraan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan semua objek kendaraan. Ini juga menunjukkan implementasi dari polymorphism, karena dari satu list bisa menampung mobil, motor, dan bus. Kemudian untuk metode simpan ke file dan juga mode dari file merupakan implementasi yang bertanggung jawab untuk menulis dan membaca data dari file teks dan memastikan data tersebut tidak akan hilang. Selanjutnya di sini terdapat kelas penyewaan yang mempresentasikan satu transaksi, di mana kelas ini menerapkan dan menggunakan exception yang telah dibuat. Pada kelas tambah kendaraan, di sini merupakan poin penting dari aturan yang dibuat, di mana kelas ini akan memeriksa status dari ketersediaan kendaraan. Namun apabila aturan tersebut dilanggar, jadi kendaraan tidak tersedia, yang kemudian akan ditangani di bagian lain dari program. Yang terakhir yaitu kelas utama, aplikasi rental kendaraan, di mana kelas ini merupakan kelas utama yang menyatukan semua komponen dan berfungsi sebagai antarmuka dari pengguna. Dan pada kelas ini, struktur kontrol dan input-output diimplementasikan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan program. Nah, pada saat aplikasi berjalan, metode muat dari file dari kelas rental kendaraan tersebut langsung dieksekusi. Menu yang tampil di sini diatur oleh while loop dan switch case di kelas aplikasi rental kendaraan. Kemudian di sini untuk opsi 1 untuk menambah kendaraan baru, mana kita membuat objek baru dari kelas mobil. Nah, di sini contoh mobil. Nah, di sini dimana kita membuat objek baru dari kelas mobil yang merupakan turunan dari kendaraan. Nama kendaraan kita masukkan harga sewa, sebuah pintu.
Nah, di sini untuk output kendaraan telah berhasil ditambahkan. Kemudian pilih opsi kedua. Nah, di sini kita melihat rilis dari rental kendaraan yang digunakan dari metode tampil kendaraan yang berpolimorfik. Oke, lanjut untuk ketiga, proses penyewaan. Sini saya coba untuk memasukkan pelanggan, durasi sewa, kemudian signal untuk selesai. Nah, di sini karena tidak dipilih, maka akan muncul output tidak ada kendaraan yang disewa. Kita coba lagi. 3 hari. Kita pilih nomor 2. Kemudian tekan selesai. Nah, di sini telah tampil total biaya serta stok tersebut berhasil disimpan dalam file teks. Kemudian poin keempat. Pada poin keempat ini, pilihan simpan data kendaraan menunjukkan bahwa data berhasil disimpan ke dalam file kendaraan dengan format teks. Selanjutnya, nah di sini data telah berhasil semua dari kendaraan dari file tersebut. Kita coba kembali untuk menampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Untuk daftar kendaraan di sini hanya menampilkan dari berbagai kendaraan yang tersedia. Untuk daftar kendaraan yang sudah kita sewa di sini tidak tampil. Jadi hanya menampilkan daftar kendaraan yang tersedia saja. Kemudian kita akan coba untuk keluar. Kita coba run lagi. Untuk daftar kendaraan di sini masih sama seperti sebelumnya. Jadi untuk konsep dari input output dari file sudah berhasil diimplementasikan. Baik, itu saja untuk penjelasan dari aplikasi manajemen rental kendaraan ini, di mana telah berhasil mengimplementasikan dari seluruh konsep mengenai pemrograman berbasis objek, di mana pada konsep abstraksi dan inheritance telah diimplementasikan saat menambah data baru, kemudian encapsulation dan polymorphism saat menampilkan daftar kendaraan yang beragam, dan juga kemudian untuk input-output, operasi file, kemudian exception handling telah terimplementasikan pada proses utama aplikasi dan skenario transaksi, serta struktur keputusan, pengulangan, array, dan juga string yang menjadi fondasi dari alur kerja aplikasi. Demikian tugas praktikum 3 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.